sekali, mari kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat melaksanakan acara yang dirangkai oleh Komisi Dakwah MUI Sumatera Utara. Selanjutnya selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Wa ma yulaqaha saya dan Ari Usman akan memberikan sedikit apa yang harus kita buat, karena besok kita praktek, kita langsung praktek. Maka kita buat 2 hari, tanggal 28 dan tanggal 9 dan 30. Mari sama-sama kita buka acara kita ini, yaitu acara training penerus dai milenial. Yang mudah-mudahan training ini bermanfaat khususnya dalam pengembangan dai dan penambahan jumlah dai kita. Walaupun masih tersebut dai, kita harapkan dai juga akan hidup bersama-sama dalam pengembangan masyarakat. Mudah-mudahan semua usaha yang kita lakukan kita doakan supaya berkembang, dan terima kasih atas undangan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya jami'as syattat wa ya mukhrijan nabat wa ya muhyil 'izamir rafat wa ya mujibad da'awat wa ya qadiyal hajat, iqdi hajatana bil khair wa yassir lana umurana wa la tu'assir rabbi tammim lana bil khair. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi pertama ini ada 2 pemakaran narasumber kita, yaitu yang pertama Profesor Sahrin Harahap. Beliau adalah, kita cukup mengenal dia adalah Profesor dan Guru Besar Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara. Dan judul atau makalah beliau nanti adalah Dakwah Islam dan Kebangsaan di Kalangan Milenial. Sementara pemakalah kedua adalah Ibu Dr. Hasnah Nasution MA. Beliau adalah wakil dekan 2 di Fakultas Usuluddin UIN Sumatera Utara. Dan judul makalah beliau adalah Peran dan Integritas Dai Milenial dalam Dakwah Islam. Saya kira cukup menarik ini ya. Jadi membicarakan tentang generasi milenial adalah membicarakan generasi yang hidup pada tahun atau yang sekarang, atau yang lahir pada tahun 80 dan 90-an. Di mana di generasi ini adalah generasi yang Anda sebagai objek sekaligus menjadi subjek daripada kehidupan ini. Anda yang menikmati yang sekarang ini dan akan menentukan kehidupan yang akan datang nantinya kayak mana.
Makanya Soekarno mengatakan, beri aku 10 pemuda yang akan bisa mengguncangkan dunia. Itu maknanya apa? Ada generasi yang ditentukan untuk masa depan. Kalau kami ini sudah kaset istilahnya, sudah kaset. Kenapa tidak menentukan? Karena sudah 50, sudah lolita. Saya sudah lolita, lolos 50 tahun. Berarti tidak masuk milenial. Sudah Pak, sudah. Jadi dengan demikian berarti generasi yang dimaksud apa? Generasi Anda kayak mana Anda menentukan kehidupan yang sekarang ini. Kalau kita melihat dari bagaimana sejarah kerajaan Granada jatuh. Itu kerajaan Granada itu kerajaan apa? Kerajaan apa? Kerajaan Islam yang terbesar di Eropa. Itu bisa jatuh kena apa? Kena lawan so pasti, tapi bukan lawan yang berperang dengan senjata dengan atau apa, tetapi bisa dikalahkan oleh lawan karena waktu yang tepat. Kayak mana cara Fernando mengutus mata-matanya untuk meruntuhkan kerajaan ini? Dia kirim mata-matanya ke Granada. Untuk apa yang terjadi di sana sehingga kita dapat melumpuhkan kerajaan tersebut? Maka datanglah seorang mata-mata ke kerajaan itu. Dia tidak perlu capek-capek ke sana kemari. Dia terjun ke masyarakat. Pertama dilihatnya anak-anak yang mudah sekali, simpel sekali. Dilihatnya banyak anak-anak yang menangis. Lalu ditanyakannya kepada anak tersebut, kenapa menangis? Aku memanah, tetapi panahanku tidak tepat sasaran. Jadi anak-anak ini menangis karena tidak bisa tepat pada sasaran apa yang ditujunya. Lalu mata-mata ini pulang. Jangan serbu kerajaan Granada sekarang. Sedang anak-anaknya saja demikian, gimana nanti orang tuanya? Maka berserang waktu 10-20 tahun kemudian, datang lagi mata-mata ini ke kerajaan Granada. Lalu ditemuinya di sana pemuda-pemuda yang menangis lagi. Lalu ditanyakannya kepada pemuda ini, kenapa kamu menangis? Saya menangis karena ditinggalkan pacar. Wah, inilah kesempatan untuk meruntuhkan negara. Dan akibat yang sedikit ini, timingnya tepat. Fernando memerintahkan rakyatnya untuk memerangi Granada. Dan apa yang terjadi? Dengan sekejapnya runtuh kerajaan Islam di Eropa tersebut. Maknanya apa yang saya ceritakan di sini? Pentingnya pemuda yang berintegritas, bukan pemuda yang menye-menye. Kebetulan nanti judul saya adalah peran dan integritas dai milenial. Keren kan? Dai milenial. Kalau dari judul tersebut, apalah makna yang di benak bapak-bapak sekalian? Ini karena training of trainers, berarti Pak tidak ceramah saja kan? Berarti ada take and give. Sebenarnya kita training kayak mana mengasuh otak kita, karena kita hidup di zaman yang kritis. Kalau inilah judul daripada kalimat ini, apalah maknanya? Apa Bapak Ibu? Kebetulan saya dosen filsafat. Kata orang filsafat, jangan takut salah. Jangan takut salah. Kenapa? Karena orang yang takut salah berarti orang yang tidak pernah berbuat sama sekali.
Tapi orang yang baik itu adalah orang yang mengerjakan salah, dia tahu salahnya dan berbuat baik dari ketidaktahuannya terhadap kesalahan. Jadi kalau di sini kita termasuk orang yang kritis tidak? Termasuk dai milenial? Karena saya mengetahui bahwa bapak-bapak sekalian, ada ibunya ya, bapak-bapak sekalian adalah para dai dari kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Utara. Bapak utus-utusannya. Jadi Pak, peran integritas dari milenial itu apa maknanya? Jawab di sini. Berarti apa sumbangsi? Peran itu kan sumbangsi, kontribusi, keikutsertaan Anda terhadap masa ini. Kalau demikian, kalau Anda tidak memberikan kontribusi sumbangsi terhadap kehidupan ini, saya teringat dengan ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Apa katanya? Allah bisa menjamin bahwa Islam ini tidak akan musnah di bumi ini. Tapi Allah tidak akan menjanjikan bahwa Islam ini akan lari dari Indonesia. Benar tidak? Guru-guru saudara, guru dakwah saudara lebih banyak bercerita tentang berapa jemaah, berapa yang hadir di masjid. Paling celaka lagi, ustadz-ustadz dulu itu nggak pernah ngumpul jamaah. Orang kumpul jamaah, dilapor sama dia, nanti akan hadir 50 orang, 100 orang, 500 orang ustadz. Datang ustadz, ceramah dulu. Benar kan? Kalau nggak apa itu, nggak isi kita umat. Tapi juga bukan itu, dikumpul orang manusia sebelum ceramah. Kita harus berubah. Tidak ada jamaah di depan. Nggak bisa diharapkan itu. Kalau saudara ingin mengatakan berapa orang jamaahnya, gagal saudara menjadi misionaris sudah gagal. Jadi saudara-saudaraku, pertama kita memasuki the new normal dakwah Islam. The new normal dakwah Islam. Tidak berhajat jamaah itu ketemu bapak, ketemu saudara. Kenapa? Protokol kesehatan saudara aja nggak terjamin. Kenapa itu? Tapi mereka berhajat dengan tuntunan saudara. Itu yang pertama. Jadi mindset kita memasuki the new normal. Kalau dia ada ustadz-ustadz seperti seumur kami ini bicara the new normal, nggak mau. Nggak ada hormat sama mereka. Tapi dunianya begitu. Dunianya begitu. Besok nggak usah kau banyak cerita, banyak berbuat aja. Yakinkan dirimu bahwa ada 5 lagi minimal engkau training di tempat. Panggil dia, ikuti saya. 2 bulan buat kau dia. Harus lakukan ini revolusi ini. Aku bersumpah dengan kota ini. Aku bersumpah dengan negeri. La uqsimu billahi. Saudaraku, di tempatmu bekerja, di tempatmu tinggal,
Sudah banyak orang yang lari dari negerinya. Tanah-tanah semua dikerjakan oleh orang lain. Dia lari. Tuan Guru bagus salam. Abdul Wahab Rokan itu biar saudara tahu. Itu sawahnya luas. Kolamnya luas, ikannya banyak. Kalau ada tamunya, beras dari sawah, ikan dari tempat, dari kolam, dimasak. Enak sekali. Sekarang Ustadz tidak punya tanah, tidak punya sawah, tidak punya kolam. Benar? Mana sembahmu untuk negeri? Terhormat dan mulia Abang Anda Anwar Sanur, kemudian yang terhormat dan mulia saudara sekalian, para mu'allim yang hadir pada hari ini. Saya mengambil waktu cuma 10 menit. Kalau lewat 15 menit diingatkan. Materi saya adalah bentuk dakwah di kalangan milenial. Kita mulai dari definisi dakwah dulu ya. Apa itu dakwah? Ini sudah tahu kan ya. Cara etimologi dakwah yang mau dakwatan, mengajak, menyeru, memanggil, mengundang. Masih saya katakan kalau kita mengundang, mengajak orang kan lebih baik kalau kita mendatanginya, ya kan, ketimbang kita menunggu. Dan itu dipraktekkan oleh sahabat Rasulullah, Rasulullah dan para sahabat. Jadi tak tinggal di rumah saja para nabi dan sahabat itu menunggu undangan maulid Nabi Isra Mi'raj, nuzul Quran. Dulu tak ada ya, nah, begitulah istilahnya. Kan orang itu datang kan mencari mangsa, karena gembong narkoba itu juga mencari mangsa, ya kan? Gembong-gembong maksiat itu juga mencari mangsa. Siapa hari ini bisa ditariknya? Masa kita yang di ashabul haq ini tak mau seperti itu, ya kan Pak? Sahibul batil itu saja, orang-orang yang terlibat dalam kebatilan itu pasti diutaknya setiap hari, siapa yang bisa berbuat, siapa yang bisa. Masa kita yang di kelompok ashabul haq tak begitu pikiran, ya kan? Masih menunggu undangan saja. Karena saya mengatakan bahwa dakwah itu adalah aktif dan proaktif, bukan pasif. Nah, ini sudah dilakukan oleh para nabi dan sahabat. Mereka mengkondisikan mad'unya. Tak tahu kita sekarang, dai kita yang sekarang ini, ya kan? Apakah mencari mad'u atau apakah menunggu undangan baru mengaji? Tidak, tak ada yang mengaji. Nah, makanya saya katakan proses dakwah itu harus aktif dan proaktif, bukan pasif. Kemudian dakwah secara etimologi, proses suatu penyusunan terhadap suatu jalan tertentu, dengan jalan itu dapat menemukan seseorang dalam kehidupan saya ini bahasa mengajak orang dari yang negatif kepada positif, dapat petunjuk kepada Allah. Tentunya ujung-ujungnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Lanjut. Nah, para ahli bervariasi tentang dakwah ini. Ada orientasi kepada nilai ritual, tekanannya kepada ibadah ubudiyah. Nah, ini ceramah fikih, tauhid, ya kan, mengajak kepada ubudiyah, dan itu memanfaatkan media face to face, ya, communication, jadi berhadapan-hadapan. Nah, sekarang karena COVID banyak tutup pengajian, terkapar lah para duat, ya kan, kalau mereka asik dalam hal itu. Jadi kemudian ada lagi berbentuk aktual, sentuhan dengan realita sosial. Oleh karena itu muncul dua versi dakwah, dakwah tabligh, ceramah, tausiah. Nah, itulah dia. Bisa lewat masjid, lewat media mimbar, bisa juga lewat sekarang lewat YouTube dan sebagainya. Kemudian ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu
bukan pakaiannya kayak jubah, pakai serbannya berwarna-warna, sekali pakai warna hijau, besok pakai warna putih, ya kan? Tapi dakwah bil hal itu saya lebih cenderung adalah dakwah dilakukan merubah situasi. Nah, oleh karena itu tidak hanya orang yang pandai, yang banyak hafal Quran dan hadis Nabi yang berdakwah untuk itu. Jadi bisa dia seorang birokrat, bisa dia seorang politikus, bisa dia seorang ekonom, ya. Ketika dia bisa merubah hal, dia adalah doa. Makanya Amir Rais mengatakan doa itu adalah kulum, semuanya kamu. Tapi kalau tadi misalnya versi kita yang pertama, nah itu yang hafal adalah yang tamatan PKU lah ya, saya tadi yang tamatan iya lah, ya kan? Nah itulah kita buat dia dai. Padahal ada orang yang bisa merubah situasi, bergerak orang yang dari miskin menjadi orang kaya. Ada orang ya kan, di situ begitu narkoba, tapi dengan pendekatan dia bisa orang jadi berusaha dan sebagainya. Tapi itu tidak dikatakan dai. Padahal itu juga dai. Kalau versi yang kedua, ya. Jadi dakwah bil hal itu bukan dia menampilkan fisiknya sehingga orang tertarik, nah itu boleh lah. Tapi yang lebih saya tekankan, dan ini saya pahami karena saya 4 tahun di kursus dakwah, ya, Win Sultara. Jadi dakwah bil hal itu dakwah merubah hal. Makanya di perspektif saya waktu itu adalah format dakwah dalam kegiatan sosial, format dakwah. Jadi waktu itu saya memiliki library science, ya. Jadi buku yang saya teliti, bukan buku dihubungkan dengan apa. Nah, library bisa ya. Jadi dakwah bil merubah keadaan. Oke. Ini kan. Nah, dakwah versi pertama itu usaha untuk menyiarkan Islam, oke. Dakwah versi kedua suatu usaha agama dalam membangun umat suatu kaum dari suatu kondisi. Kalau di lain. Nah, disinilah letak irisan antara dakwah itu dengan keduniaan, ya kan? Tidak orientasinya ke akhiratan, tapi juga bagaimana dia bisa merubah. Jadi versi yang kedua tadi. Lanjut. Nah, oleh karena itu berpengaruh kepada mana dai. Dai itu tadi bukan hanya sekedar dia bisa ceramah, tapi dia tidak bisa ceramah, dia tidak bisa, tapi dia bisa merubah keadaan. Itu sudah masuk adalah dai. Jadi dai itu sangat luas sekali. Jadi ini juga wal takum minkum ummatun, itu ada di tabain, ada di bayan. Kata itu Syekh Ali Mahfuz dalam kitab Ibnu Mursyidin. Jadi ada kewajiban fardiyah, ada kewajiban kifayah. Tapi ada yang menarik lagi, wal takum minkum itu hendaklah kamu segolongan itu, ada yang mengartikan negara. Ya, negara. Jadi negara itu juga harus berdakwah. Jadi nanti satu hari akan saya. Jadi tidak hanya individual, itu kan kelompok gitu ya. Tapi juga kelompok itu diartikan ke negara. Negara itu juga harus merealisasikan amar ma'ruf nahi munkar, karena ujung-ujungnya itu kan. Dan kebahagiaan akan diperoleh orang yang bisa terlibat di dakwah. Ulaika humul muflihun. Kebahagiaan tidak terhitung. Jadi orang-orang yang bisa merealisasikan dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, tidak terhitung sekali. Ya, oleh karena itu ada dua ya, kita baca bayan semua. Jadi ada fardu kifayah, ada fardu ain. Tapi saya lihat di Hidul Musyrik itu tekanan daripada Ali Mahfuz, Syekh Ali Mahfuz adalah dakwah itu fardiyah, sesuai dengan kemampuannya. Tukang becak bisa berbantu. Ketika dia gayung becaknya, gitu ya, dia tarik becaknya, ada penumpang atau azan dikatakan. Sekarang azan nih Pak, gimana Pak sholat kita? Kalau misalnya apa namanya? Misalnya penumpang apa? Saya mau cepat, oke, tapi diingatkannya gitu. Siapa saja bisa. Nah, sesuai level. Jangan ada jangan ada sempat penghindaran terhadap dakwah. Nah, aku kan bukan ini, aku kan bukan ini, aku kan bukan itu. Nah, itu padahal setiap Muslim melekat pada dia dakwah ini. Okay. Dakwah dalam mengangkat martabat umat. Untuk khairu umat. Kamu adalah sebaik-baik umat. Ini umat siapa? Ini umat Muhammad. Yang baginya lagi ukhrijat linnas, dikeluarkan bukan untuk umat Islam, tapi untuk manusia general.
Jadi kita berdakwah itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Sekarang terjadi apa dakwah kita? Kenapa ada istilah asing dan asing? Padahal kalau si asing ini kita Islamkan dan kita berkawan dengan dia dan kita Islamkan dia punya modal. Bukan artinya orang susah tak boleh dakwahi gitu loh. Tapi telah terbangun ada apa kita di wacana kita, di benak kita ini, dakwah itu cuma hanya untuk oma-oma di kampung sama nenek-nenek yang sudah mati, ya kan? Nah, ayatnya pun kullu nafsin za'iqatul maut, ya kan? Dan ada alergi untuk berdakwah kepada padahal kalau dapat Anton Medan, kalau dapat di Gembuzet, kan gitu. Iya. Saya ketemu dengan orang yang Islam pada ini, namanya adalah saya cuma di Jakarta karena ada acara MUI kemarin, Mas Miftah. Ini dia luar biasa, ini namanya dai malam dia. Dai malam, dia masuk dia ke hotel-hotel, masuk dia ke pelacur-pelacur itu. Nah, saya tanya, kenapa tidak larut dengan situasi itu? Luar biasa, merinding saya. Senjata saya cuma satu para dai, satu senjata saya apa? Puasa Senin Kamis dan bahkan puasa Daud. Luar biasa. Dan dia tidak mau tampil di media, tak mau dia tampil. Banyak katanya media yang udah tidak. Kerja saya cuma malam. Tapi luar biasa. Begitu dirubahnya situasi mereka itu, sampai sekarang tetap menelpon saya. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Kalau tidak ada Ustaz, mungkin kekallah kami melaksanakan maksiat. Siap. Oh ya, Pak. Ini aja yang bisa disampaikan. Saya tulisan terakhir. Bentuk-bentuknya ya, jangan itu. Bentuk-bentuk dakwah di kalam layar. Dakwah bil lisan dengan fakab dan CIT melalui sosial media. Saya tidak. Ya kan? Itu yang pertama. Karena yang yang mengikuti IT ini kalam layar. Itu lebih kurang kalau ada Ustadz Dr. Usman Jafar, dia ada data-data, mungkin Pak Ari ada data-data berapa persen. Luar biasa, dominan adalah Pak Kalam Minalia. Nah, padahal konten-konten yang ada di apa itu lebih banyak yang tidak mau berdakwah gitu. Coba kalau kita tak ikut di situ nombor. Tapi kalau kita ikut menyajikan konten-konten makanan tentang dakwah ini luar biasa. Saya yakin beralih mereka untuk kepada dakwah itu. Karena tak ada alternatif ya kan? Kenapa hidup Indomaret, Alfamart dan sebagainya? Memang tak ada alternatif. Di situ juga orang mau masuk belanja. Artinya kita menghidupkan ekonomi orang yang bukan Islam. Yang kedua, ada ambil kitabah dengan memanfaatkan potensi media massa dengan cara buat tulisan artikel. Kita berharap ada tulisan-tulisan. Ya jangan Soebul Ansor saya terus waspada itu. Ya kan? Bukan artinya kita melarang dia, tidak. Tapi ada penyeimbang di antara kalam. Banyak yang bisa kita tulis. Ya kan Pak? Nah, bagaimana menyalurkan Ustaz? Saya tahu jawab. Minta tulisan antum, ya kan? Kira-kira 3 lembar, saya masukkan ke waspada. Tapi tak dibayar. Saya ada 40-an lebih tulisan saya waktu itu tak dibayar. Tapi dibaca orang kan? Siapa Ustaz ini? Kok bagus sekali tulisannya? Diundangnya ya kan? Lebih dari bayaran itu. Dakwah bil hal dengan cara bentuk komunitas mensusun dakwah. Dakwah bil hal ini macam-macam kita berubah hal karena kita tak mampu, cuma kita bisa hanya apal ayat, apal hadis, apal agama ada syar'i kita. Macam mana bisa merubah hal ini? Lakukan negosiasi dengan komunitas. Saya kemarin terkejut ada saya mengaji subuh di satu masjid. Jemaahnya adalah anak muda yang pakai motor besar itu, ya kan? Baca dulu Ustaz, apa boleh semua yang baca? Pokoknya hijrah subuh. Coba subuh orang di rumah ya, ini narkoba. Tapi sadar subuh loh Pak. Situ katanya hijrah subuh. Tapi naik kereta besar itu. Luar biasa, banyak komunitas lain kan Pak. Nah, kenapa ini tidak kita ramah? Kenapa ini kita tidak ramah gitu? Kenapa ini kita tidak dekatin? Kalau dengan komunitas inilah, komunitas orang-orang kaya. Ada orang kaya itu. Poning kepalanya, kemana mau salurkan uang itu? Kemana mau dibawa? Ya kan? Dia tak tahu. Nah, itu dakwah yang bisa kita gagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelah kiri ini tempat videonya yang akan di preview, namanya ditampilkan preview. Kalau di laptop dia sebelah kanan tempat previewnya, yang sebelah kiri untuk edit videonya. Itu bedanya di situ aja. Nanti konsepnya sama. Ya, kenapa Filmora meminta kita untuk koneksi internet? Itu tidak error, ya. Cuma dia bilang gini, kalau nanti kalian mau download nggak bisa, gitu. Jadi Filmora itu ringan. Kalau mau lebih berat, Premiere, semua diambilnya semuanya. Pineka juga berat, maksud diambil semua. Kalau di Filmora nggak, install dulu yang ringan. Nanti kalau kalian misalnya butuh ini, udah tinggal download aja. Nanti ada lambang. Kalau di sini kita buka di media, ya di media. Audio, title, transition, effect, dan elemen. Nah, kalau di audio ini punya saya sudah saya download semua. Nanti kalau di download di atas kanan ini ada lambang panah bawah. Ada saya yang di Filmora. Buat cek di audio, cek ke bawah. Ada nggak lambang panah ya? Itu artinya kalau mau itu diambil, download dulu, connect internet. Ya, itu makanya dia ringan, dia nggak memberikan ke semuanya. Ya, kalau untuk yang di KineMaster, untuk ngecek audionya ada di bagian samping media. Jadi ketika file baru itu kan ada media tulisannya ya, yang aktif. Itu media itu video mana yang mau di-download, mau di-upload apa di video atau gambar. Jadi tinggal dicari di media browsernya mau video apa. Nah, akan muncul dia seperti ini. Klik media akan muncul dia. Dan kita mengikuti dari sejarah manusia. Dulu ada manusia yang di alam kuno, sekarang sudah alam modern. Oleh karena itu, di alam modern ini manusia selalu menggunakan IT atau ilmu teknologi. Salah satu produk dari IT itu adalah media sosial. Media sosial sekarang sudah menjadi kebutuhan umat manusia karena dia bisa mempertemukan jarak yang jauh, bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai dari jarak jauh. Oleh karena itu, di satu sisi teknologi, apalagi medsos ini adalah membantu kehidupan manusia. Tapi tidak jarang juga di dalam media sosial itu ada berita-berita yang A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu daiman ila Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga masih ada kesempatan untuk bagaimana kita sama-sama saling mengisi kebaikan, mengingatkan pada kebaikan. Dan ini kesempatan untuk saya dan kita semua untuk menasihati diri, mengingatkan diri, dan untuk jauh lebih baik ke depan. Sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, semua pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawah. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mencoba mengupas mengenai tentang hikmah di balik COVID-19. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita masih berada dalam suasana COVID-19. Senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar secepatnya COVID ini Allah angkat dari hadapan kita.